servant. From now on all generations will call me blessed. My soul proclaims the greatness of the Lord, for the mighty one has done great things, and holy is his name. His mercy touches all who live in reverence and fear. From generation to generation. He has done mighty deeds. He has scattered those who are proud within their thoughts. He's brought down rulers from their thrones and lifted up the meek. He has filled the hungry with good things, and the rich are empty. My soul proclaims the greatness of the Lord, for he has come to Israel to remember mercy. My soul proclaims the greatness of the Lord, for he has come to Israel to remember mercy. The promise made to Abraham, to his sons forever. Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu para profesional dan juga para pimpinan. Apa kabarnya Bapak-Bapak semuanya? Baik, terima kasih. Dan juga kami mengucapkan terima kasih buat Bapak-Bapak dan Ibu yang telah setia mengikuti khotbah ini. Dan juga Bapak dan Ibu yang men-share khotbah ini kepada teman-temannya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik, terima kasih. Sebelum memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan, para profesional dan juga para pimpinan ya Tuhan, untuk bisa dapat memahami firman-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat memahaminya dan juga menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nas yang kita baca hari ini adalah diambil dari Lukas 1 ayat 46 hingga 56. Demikian bunyinya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah
juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membaca nats ini dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56 dengan judul nyanyian Pujian Maria, sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan dimanapun Bapak berada, hal ini mengajarkan kita untuk melihat dan juga mencerminkan kepada kita apakah di dalam kepemimpinan kita dan juga di dalam perlakuan kita setiap hari, apakah kita telah setia pada Tuhan? Juga Bapak-bapak dan Ibu para profesional dimanapun berada pada hari ini, yang juga pimpinan perusahaan, kita juga diajarkan di sini melihat apakah sebagai pimpinan Bapak-bapak sudah memiliki rasa empati kepada sesama temannya, sesama kolega, dan juga sesama bawahannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di Yakobus 4 ayat 6 mengatakan demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak-bapak, para profesional dan juga pimpinan perusahaan, hal ini tentu mengajarkan kita di mana di Lukas 1 ayat 46 hingga 56, kita tahu bahwa ini adalah diambil dari Perjanjian Lama yang ditulis oleh Lukas. Sebagai pasal ini dikenal sebagai namanya Magnificat atau nyanyian Maria. Karena yang kita bahas dari sini adalah bagaimana agar kita dapat memahami apa yang ditulis oleh Injil Lukas ini. Kita tahu bahwa di sini Lukas adalah seorang dokter yang menjadi pengikut Yesus dan salah satu penulis Injil. Dan Lukas adalah seorang Kristen yang tekun dan memiliki keahlian dalam menulis. Jadi di Injil Lukas ini ditulis sekitar tahun 70 hingga 80 Masehi. Dan kenapa Lukas menulis ini adalah tujuannya untuk menyampaikan kebenaran tentang Yesus kepada orang-orang non-Yahudi dan memberikan catatan yang terpenting tentang hidup dan ajaran Yesus. Di Lukas 1 ayat 46 sampai 56 ini,
yaitu berisi tentang ucapan syukur dan pujian dari Maria setelah dia menerima kabar bahwa dia akan menjadi ibu Yesus. Nyanyian ini menggambarkan rasa hormat dan pujian Maria kepada Allah yang telah memilihnya di dalam hal penting ini. Kita juga tahu bahwa di Injil Lukas yang ditulis dari tahun 70 hingga 80 ini, yakini adalah Lukas itu adalah seorang sahabat Paulus. Dan di sini Maria adalah sebagai tokoh dalam pasal ini, yaitu kita tahu bahwa Maria adalah ibu Yesus dan menjadi perempuan yang berperan penting dalam kisah kelahiran Yesus. Jadi pada saat itu, masyarakat Yahudi hidup di bawah pemerintahan Romawi. Maria sendiri berasal dari keluarga yang sederhana. Inilah yang kita bisa tahu mempengaruhi cara Maria mengartikan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Di sini, Lukas menulis Injilnya dengan tujuan untuk memberikan kita secara terperinci tentang kehidupan Yesus dan misinya. Jadi bapak-bapak dan ibu, dimanapun bapak berada pada hari ini, kelahiran Yesus dianggap sebagai peristiwa yang penting dalam sejarah keselamatan. Dan Maria memegang peran sentral dalam cerita ini. Di dalam hal ini juga, sebagai nyanyian Maria atau juga lagu pujian Maria, Maria menyampaikan ketaatannya kepada Allah dan menyatakan kegembiraannya karena dipilih untuk membawa Mesias ke dunia. Hal ini mencerminkan tema teologis mengenai peran manusia dalam rencana keselamatan Allah. Tentu bapak-bapak dan ibu, dengan kita membaca tadi dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56 ini, kita dapat mengetahui sehingga kita diberi wawasan yang mendalam tentang aspek spiritual dan ketaatan terhadap kehendak Tuhan, yaitu bersumber dari inspirasi dan refleksi spiritual bagi setiap orang, termasuk bapak-bapak dan ibu sebagai profesional maupun sebagai pimpinan. Bapak-bapak dan ibu sebagai profesional dan juga pimpinan di sini dapat mengambil inspirasi dari sikap ketaatan Maria terhadap kehendak Tuhan. Pemimpin yang berbasis nilai memiliki komitmen terhadap kebenaran dan siap menghadapi tantangan dengan keberanian yang dapat meresapi nilai-nilai kehidupan Bapak dan Ibu. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan dimanapun berada saat ini, kita tahu bahwa dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56, dari sini kita bisa melihat bagaimana supaya bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan yang sukses, di sini kita diajarkan adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang setia kepada Tuhan dan memiliki empati. Sehingga kita bisa lihat di sini ada dua hal yang akan kita diskusikan, yang akan kita pelajari dan kita juga bisa beritahukan. Yang pertama adalah kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, keadilan dan empati. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kesetiaan pada Tuhan. Di sini kita bisa lihat ambil dari Lukas 1 ayat 46 hingga 47. Di ayat 46 mengatakan di situ bahwa Maria mengatakan demikian, hamba Tuhan ini memuliakan Tuhan. Di sini Maria mengungkapkan rasa hormat dan penyembahan kepada Tuhan dengan menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ia mengakui kebesaran Tuhan dan memulai pujian-pujian
puji-pujian atas peran yang diberikan kepadanya. Nah, bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan, hal ini kita bisa melihat bagaimana kita dapat menanamkan sikap rasa syukur dan penghargaan kepada sesuatu yang lebih besar, baik itu dalam pencapaian bisnis atau dalam menghadapi tantangan. Di ayat 47 juga tadi disebutkan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Di sini menyebutkan Maria menyatakan sukacita dan kegembiraannya karena Allah sebagai juru selamat pribadinya. Ia menyadari bahwa peristiwa yang akan terjadi melalui dirinya akan menjadi bagian dari rencana penyelamatan Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai pimpinan maupun sebagai profesional, kita dapat melihat di sini bagaimana kita menemukan sukacita dan tujuan dalam pekerjaan Bapak dan Ibu, serta mengenali sumber kekuatan Bapak dan Ibu. Tentu sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan, kita dapat belajar untuk memulai setiap tindakan atau keputusan dengan pengakuan atas Tuhan dan nilai-nilai yang mendasari bisnis Bapak dan Ibu. Di sini juga di ayat 46 ini disebutkan hati yang memuliakan Tuhan. Hal ini kita bisa lihat Maria mengawali pujiannya dengan menyatakan hatinya memuliakan Tuhan. Artinya sebagai bapak-bapak, sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan dapat mengapresiasi dan mengakui kebaikan serta berkat yang diterima oleh Bapak dan Ibu dan juga oleh organisasi Bapak dan Ibu, yaitu memberikan penghormatan dan mengakui sumber keberhasilan adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Di ayat ini, di 46 sampai 47 ini, kita bisa tahu bahwa Maria mengawali nyanyiannya dengan menyatakan kegagumannya pada Tuhan. Ini mencerminkan sikap rendah hati dan kesadaran akan kebesaran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa tahu bagaimana kita bisa menerapkan tadi, yaitu ayat 46 sampai 47 tadi, yaitu adalah kita harus perlu adanya rendah hati dan bersyukur. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa di ayat 46 sampai 47, yaitu Maria menyatakan sukacitanya dan kegembiraannya dalam Tuhan. Lalu bapak-bapak sebagai profesional yang berkualitas, mencakup sikap syukur dan kegembiraan dalam bekerja. Oleh karena itu, bapak-bapak harus menerapkan sikap rendah hati dalam kepemimpinan dan profesionalisme. Contohnya, bapak-bapak bisa memberikan penghormatan kepada rekan kerja atau bawahan bapak dan ibu apabila mereka memiliki prestasi. Hal ini dapat dilakukan dengan reward kepada bapak-bapak atau bawahan bapak-bapak dan ibu yang telah memang dia berprestasi. Di sini juga kita tahu bahwa Maria merespon kabar yang luar biasa ini dengan rasa rendah hati dan pengabdian kepada Tuhan. Ini bisa menjadi pengingat kepada kita bapak-bapak sebagai pimpinan, yaitu untuk tetap rendah hati dalam kesuksesan dan mengakui kontribusi tim serta faktor luar yang mendukung. Juga bapak-bapak dan ibu sebagai pimpinan perusahaan perlu menghargai rasa syukur dan penghormatan terhadap pencapaian dan kesuksesan, yaitu mengakui peran besar dari semua individu di dalam organisasi. Sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan, yaitu dengan menerapkan kerendahan hati, kita bisa mengakui segala keberhasilan dan prestasi
hanyalah berasal dari Tuhan. Kita tetap bersyukur atas setiap pencapaian dan memberikan hormat kepada sesama sebagai bagian dari tim. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan dapat belajar untuk menghargai anugerah dan pencapaian yang telah diberikan kepada Bapak dan Ibu. Bapak-bapak bisa memberikan pujian dan rasa syukur kepada tim atau rekan kerja, yaitu agar dapat meningkatkan semangat dan juga kebersamaan. Di Mazmur 100 ayat 5 mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang kedua adalah keadilan dan empati. Kita bisa lihat di sini dari Lukas 1 ayat 52 sampai 53. Di 52 di situ disebutkan ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Artinya di sini Maria melihat tindakan Allah yang merendahkan yang sombong dan meninggikan yang rendah. Ini juga mencerminkan tema-tema penyelamatan dan keadilan sosial dalam firman Tuhan. Di ayat 3 kita bisa lihat juga orang-orang yang lapar dipenuhinya dengan segala yang baik dan orang-orang yang kaya diutusnya dengan tangan hampa. Kita bisa lihat di sini Maria menggambarkan Allah sebagai penyedia kebutuhan bagi yang kelaparan dan memberi hukuman bagi yang sombong dan kaya yang tidak mengakuinya. Ini menggarisbawahi prinsip keadilan dan kepedulian sosial dalam pelayanan Tuhan. Di sini bahwa kita tahu Maria berbicara tentang Tuhan yang merendahkan, yang memiliki kekuatan untuk menggulingkan yang berkuasa dan meninggikan yang rendah. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai pimpinan maupun sebagai profesional selalu didorong untuk menggunakan kekuasaan dan pengaruh bapak-bapak dan ibu secara positif, memberdayakan yang lemah, dan mempromosikan keadilan. Bapak-bapak sebagai pimpinan juga dapat belajar untuk menggunakan kekuasaan bapak dan ibu dengan bijak, memberdayakan semua anggota tim, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan, apa yang harus kita lakukan adalah bapak-bapak dapat melakukan peningkatan dan keseimbangan, yaitu mendorong pengembangan tim dan individu. Juga menciptakan keseimbangan dalam struktur organisasi, yaitu bapak-bapak bisa mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan individu di dalam tim, memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya kepedulian sosial. Artinya bahwa bapak dan ibu memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Libatkan perusahaan dalam kegiatan amal atau sosial. Bapak-bapak dan ibu juga perlu menjaga hati yang rendah. Artinya kita tahu bahwa di ayat 52 ini Tuhan menggambarkan kekuasaannya dengan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak dan meninggikan orang-orang rendah. Bapak-bapak sebagai pimpinan harus memperhatikan pemberdayaan semua anggota tim, Bapak dan Ibu. Dan ini kita lihat bahwa bapak-bapak sebagai pimpinan juga harus menekankan pentingnya kerendahan hati dan sikap terbuka terhadap ide dan kontribusi dari semua anggota tim. Contohnya menghargai setiap individu terlepas dari posisi mereka apa, yaitu dapat meningkatkan kolaborasi dan kreativitas. Bapak-bapak dan ibu juga
perlu membantu yang membutuhkan. Di ayat 53 ini, Tuhan mengatakan, Tuhan melimpahkan kebaikannya kepada yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampanya. Sebagai pimpinan perusahaan tentu harus memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam bisnis Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga perlu mendorong inisiatif kepedulian sosial dan keberlanjutan, yaitu contohnya berpartisipasi dalam kegiatan amal atau memberdayakan masyarakat sehingga dapat menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Bapak dan Ibu juga perlu adanya keadilan dan empati. Di sini, di ayat 52 sampai 53 ini, Maria berbicara tentang Tuhan yang menurunkan yang kuat dan meninggikan yang lemah, memberikan gambaran tentang keadilan sosial. Ini juga bisa diartikan sebagai pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam kepemimpinan. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang adil dan memahami kebutuhan karyawan Bapak dan Ibu. Contohnya, Bapak dan Ibu harus menghindari kesombongan dan selalu memperhatikan keadilan dalam pengambilan keputusan. Di Mazmur 103 ayat 6 mengatakan, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala yang diperas. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari tadi Lukas 1 ayat 46 sampai 56 ini, kita dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai ini sebagai profesional dan juga pimpinan dapat membangun lingkungan kerja yang didasarkan pada integritas, keadilan, dan pelayanan kepada orang lain. Dari magnificat ini juga diajarkan kita sebagai atau nyanyian Maria ini juga kita diajarkan sebagai profesional juga pimpinan dapat mengambil inspirasi untuk membangun budaya kerja yang didasarkan pada nilai-nilai seperti rendah hati, kegembiraan, pemberdayaan, pemikiran kritis, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap tradisi dan janji. Dan juga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Bapak dan Ibu dapat menciptakan lingkungan kerja yang berdampak positif pada anggota tim Bapak dan Ibu dan juga masyarakat secara keseluruhan. Stay profesional. Amin. Ya Tuhanlah Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap rendah hati di dalam keberhasilan dan juga kesuksesan kami sebagai pimpinan dan juga sebagai profesional. Juga ajari kami Tuhan, supaya kami juga selalu memiliki empati kepada orang lain, sehingga kami dapat merasakan kekurangan orang lain ya Tuhan, dan juga kepada karyawan kami, sehingga kami sebagai pimpinan dan juga profesional dapat memberikan penghargaan kepada karyawan kami. Ya Tuhanlah Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.